hatiku percaya, selalu ku Haleluya. percaya. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore. Dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26 sampai 30, Raja Yerobeam ini khawatir kalau orang Israel setiap tahun 3 kali berkunjung ke Yerusalem untuk merayakan hari raya karena di sana ada Bait Allah, lama-lama akan meninggalkan dia kembali kepada kerajaan Yehuda. Yerobeam takut. Lalu sesudah menimbang-nimbang, raja ini membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada rakyatnya, "Sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menuntun lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal ini menyebabkan orang berdosa, sebab rakyatnya pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Saudara, ini kan perbuatan yang sangat aneh dan bodoh. Dia terima kerajaan dari Tuhan. Mereka panggil Yahweh. Tapi sekarang dia bikin anak lembu emas, ditaruh di Dan dan di Betel. Orang Israel disuruh menyembah anak lembu emas ini dan bilang, inilah Allah-Allah yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Ini kan pikiran yang aneh, yang tidak masuk akal. Tapi lebih aneh, yang punya sikap seperti Yerobeam itu banyak sekali, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang setelah diberkati justru kemudian begitu terikat pada berkat yang telah diterimanya, memberhalakan berkat yang telah diterimanya. Seolah-olah berkat itu kekayaan, kedudukan, karir, seolah-olah menjadi segala-galanya, memberhalakannya. Seperti anak lembu emas diberhalakan oleh Yerobeam, lalu meninggalkan Tuhan. Tragis. Tapi saya jumpa banyak orang yang seperti itu. Seharusnya orang yang sukses selalu mengingat dan menyadari, dari Tuhan aku menerima segala sesuatu yang ada padaku sekarang. Kehidupan, keluarga, karir, kedudukan, kekayaan, Tuhan berikan dengan mudah. Tapi kita harus ingat baik-baik, semudah Tuhan memberikannya, kalau Tuhan mau menghilangkan ya mudah juga. Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kan mesti sikapnya gitu. Tapi saya banyak jumpa orang yang kalau hilang hartanya, hilang ini itunya, marah-marahnya sama Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan juga berwenang mengambil. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah ngambil. Kalau ada yang ngambil itu iblis yang mengambil dari kita. Jadi saudara-saudara, meninggalkan Tuhan untuk mempertahankan berkat, menurut saya itu kurang cerdas gitu ya. Ya, karena ini Tuhan ini sumber berkat. Lah kok kalau diputus dari sumber berkatnya, hanya mau berkatnya saja. Jadi mestinya bagaimana? Kalau kita belum sukses, kalau kita sudah sukses, kita perlu mengambil sikap yang benar. Seperti yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 6-7. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Makin sukses, makin mengakui, ini dari Tuhan. Lalu, karena itu aku hidup takut akan Tuhan. Lalu, aku menjauhi kejahatan. Makin diberkati, makin akrab dengan Tuhan. Soalnya pemberi berkat itu Tuhan. Ya toh? Kan aneh kalau pemberi berkatnya dibuang, berkatnya diambil, kacang lupa kulitnya, sudah jadi raja lupa Tuhan. Saudara, jangan ada yang seperti Yerobeam. Tuhan memberkati saudara, berhasil, dan makin mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin.